Oke, nah kalau ngomong tentang beauty standar, standar kecantikan ya, itu sebenarnya kita bisa pakai logika dari terbentuknya toxic masculinity itu gitu loh. Tapi dia dibalik ya, karena sekali lagi ngomong tentang sistem patriarki itu relasi kekuasaan, yang superior itu laki-laki, yang inferior itu perempuan. Nah dalam masyarakat patriarki, beauty standar itu sebenarnya ciptaan sebuah ciptaan ya, sebuah produk untuk menormalkan terus-menerus relasi seksual ya yang dibentuk oleh masyarakat patriarki gitu. Relasi seksual itu heteronormativity ya, yang apa namanya, laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi beauty standar itu sekali lagi berbicara tentang kontrol sebenarnya. Kontrol supaya nih perempuan ini tetap ada pada posisi inferior gitu. Tapi sekali lagi kita perlu kritis. Ini bukan persoalan bahwa perempuan ini cantik atau tidak ya. Karena seringkali orang hanya terjebak pada level permukaan seperti itu. Pada akhirnya konstruksi-konstruksi media bahwa perempuan ini misalnya langsing ya, kurus, kemudian berpakaian yang dia mungkin lebih terbuka mungkin ya, kemudian kita secara moral mengutuk dia. Bukan persoalan itu sebenarnya gitu loh. Atau persoalan sebaliknya ya, bahwa misalnya dia tidak punya tubuh yang ideal menurut konstruksi media. Kita tidak boleh terjebak pada level permukaan seperti itu. Kita harus masuk lebih dalam bahwa sebenarnya ini menjadi sebuah kontrol, lagi-lagi kontrol dan cara untuk terus-menerus menormalkan sistem patriarki itu, gitu. Oke, jadi sama sebenarnya ya. Jadi pada akhirnya terkait dengan yang pasti kesehatan mental. Ya, kesehatan mental mungkin lebih luas lagi ya, hal-hal yang sifatnya lebih eksistensial, maksudnya menerima diriku sebagai manusia apa adanya gitu. Itu persoalan yang paling umum, apalagi untuk generasi muda sekarang saya yakin gitu ya, apalagi yang biasa dengan media sosial. Kemudian ya sama juga gitu loh, akses ke ruang publik ya, akses ke sumber-sumber daya gitu, kesempatan-kesempatan yang lebih luas itu luar biasa loh, malah tertutup loh, hanya karena konstruksi atau standar kecantikan itu sendiri. Saya yakin banyak sekali loh yang yang pernah mungkin mengalami itu gitu ya. Nah jadi beauty standar itu sekali lagi bukan tentang bentuk tubuh ya, karena seringkali mungkin kita terjebak pada hal yang di permukaan saja ya. Jadi bukan masalah dia pakaiannya seperti ini, bentuk tubuhnya seperti ini, atau cara bersikapnya seperti ini. No, bukan itu yang paling penting gitu. Yang paling penting adalah ada apa di balik itu gitu loh. Sehingga kita perlu pahami bahwa beauty standar itu sebenarnya sebuah cara, sekali lagi ya, untuk menstabilkan ya, istilah yang lebih pas, menstabilkan sistem patriarki itu sendiri gitu. Untuk terlepas, saya ya mungkin sepakat ya dengan Eka ya, bahwa pada akhirnya ya karena kita hidup bersama dengan yang lain ya, dan kita sama-sama sharing makna ya, sharing norma gitu, dan itu menjadi panduan hidup kita bersama ya. Panduan ini ya, itu mungkin diskusinya lebih lanjut lagi, apakah panduan itu bersifat negatif atau positif. Memang sangat kecil peluang untuk itu ya, tapi setidaknya kita bisa menguranginya di dua level menurut saya ya. Yang pertama itu mungkin level yang sifatnya lebih kolektif sosial gitu, misalnya di lembaga-lembaga seperti paling dekat ya yang sudah dilakukan oleh Visible Crisis Center ya, membentuk kurikulum ya yang memandu
atau yang menciptakan sebuah ruang yang bisa setidaknya perlahan-lahan ya menghilangkan ya praktek-praktek toxic masculinity atau paksaan untuk menyesuaikan diri dengan beauty standar ya. Dan ini juga sebenarnya terkait dengan apa praktek-praktek yang seksis juga, saya kira ya, itu juga akan sangat bisa membantu untuk menghilangkan toxic masculinity dan kecenderungan pada beauty standard itu di level pendidikan ya, kurikulum. Kemudian dalam keseharian juga kita bisa tidak melakukan pembiaran gitu, misalnya ya ketika di media sosial misalnya ada orang yang secara seksis misalnya melemparkan komentar-komentar terkait dengan toxic masculinity tentu saja dan beauty standard, kita bisa mengingatkan ya itu di level keseharian tapi sifatnya sosial ya. Dan banyak hal lain juga saya kira, jadi melakukan advokasi juga ya, saya kira FCC juga sudah luar biasa melakukan itu. Kemudian di level individual ya, ini sangat-sangat penting gitu, karena pada akhirnya kita harus bisa berpikir lebih keluar dari norma gitu ya, lebih kontemplatif, lebih tidak terjebak pada konstruksi-konstruksi itu. Nah ini memang agak berat ya, mudah mengatakannya tapi berat melakukannya. Tapi setidaknya kita bisa afirmasi diri gitu ya, bahwa aku mencintai diriku ya apa adanya, bukan berarti apa adanya aku tidak menjadi lebih baik ya, bukan itu maksudnya. Kemudian aku juga dalam keseharian berupaya mungkin untuk decluttering informasi terkait dengan toxic masculinity dan beauty standard ya, praktek-praktek itu saya pikir itu penting sekali ya, apalagi di era yang media sosial seperti sekarang itu kan banyak sekali berita-berita atau info-info terkait itu. Jadi saya pikir siapapun mungkin perlu sebuah upaya untuk decluttering gitu loh, menghilangkan pelan-pelan gitu ya kecanduan pada informasi-informasi seperti itu gitu. Mungkin itu hal yang saya pikir paling realistis ya, meskipun ada harapan kita ya seiring perjalanan waktu masyarakat bertransformasi menjadi lebih setara ya, anti diskriminatif dan anti seksisme tentu saja ya.